netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN, Celebrity and Netizen. Apa sih? Ada apa sih lagi sih ini hari ini? Gimana sih Cema? Ada apa Banyak Cema? banget sih hari ini ya berita-beritanya. Tapi sebelum ke berita utama, Cema mau nanya dulu nih kabar dari Fania. Fania, gimana kabarnya hari ini? Kayaknya pink banget nih. Iya dong, hari ini aku luar biasa, sehat dan bahagia banget Cema. Karena hari ini pun juga banyak banget informasi yang menarik tentunya, yang pastinya bikin netizen harus tahu kira-kira ada apa aja informasinya. Tapi sebelum masuk informasinya juga aku mau tanya kabar dari Cema sendiri. Cema, gimana kabarnya? Luar biasa dong, baik banget dan semangat banget. Soalnya berita hari ini tuh cukup ragam. Siap. Ada berita kontroversi, berita senang, berita ini, berita itu, banyak banget lah pokoknya. Banyak banget. Benar. Tentunya buat kalian yang misalnya kepo kira-kira informasi apa aja, kita langsung lihat aja informasi pertama datang dari mana nih Cema. Nih langsung kita lihat artikelnya di belakang nih ya. Polemik dengan Natalie Holzer belum selesai. Putri Delina dan pacar diisukan putus. Tapi kalau misalnya buat Natalie dan Putri Delina kan kemarin udah maaf-maafan tuh. Iya. Terus sekarang ada kabar juga kalau misalkan kayak Putri Delina putus sama pacarnya, bener nggak sih? Aduh. Nah daripada penasaran langsung aja kita lihat nih informasinya. Ini dia. Emang netizen di rumah tuh suka menduga-duga ya. Sebenarnya kemarin pun Fania sempat melihat di Instagramnya dari pacarnya Putri Delina sendiri. Itu mereka masih posting banyak banget kok foto bersama. Jadi mungkin aja mereka hanya konflik saja tapi tidak putus. Itu kalau menurut Cema gimana nih Cema? Apakah putus atau enggak tuh? Kalau menurut Cema kayaknya ada sesuatu nih harus diungkapkan. Soalnya gimana ya, yang biasanya deket banget nih, setiap hari ketemu, setiap hari nongkrong bareng, setiap hari kayaknya setiap waktu, menit, jam gitu kan selalu ada. Di mana ada Putri, ya? di situ ada Jeffrey gitu kan, nggak pernah lepas mereka berdua. Terus tiba-tiba menghilang begitu saja. Ada apakah ini sebenarnya? Mungkin aja kali aja Jeffrey-nya lagi ada kerjaan kali, makanya nggak bisa ketemu sama Putri, makanya nggak ada story dalam sehari. Tapi dengar-dengar kalau misalnya Fania juga kenal sama Jeffrey ini ya? Jadi kebetulan memang Jeffrey ini kan juga anak basket ya. Oh, sama-sama pembasket. Sama-sama pembasket kita. Dan kontennya pun juga ada basket-basketnya. Jadi kita pernah ketemu seperti itu, Jeffrey. Oh gitu. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalkan Jeffrey sama Putri beneran putus, mau masuk nggak kira-kira? Itu balik lagi ke takdir cinta kita. Oh, takdir cinta kita. Kayaknya Fania di sini udah ngebet banget ya pengen sama Jeffrey ya. Waduh, nggak juga. Justru malah aku mau tanya balik. Kalau misalnya Putri sama Jeffrey putus, kira-kira Cema mau masuk gak nih ke Putri? Nggak apa-apa. Jodoh semuanya di tangan Tuhan. Kalau misalnya jodoh Cema ternyata Putri, nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi sama-sama orang Sunda, ya kan? Jadi iya bener. kalau ngobrol tuh nyambung gitu loh. Kalau makan sama-sama makan lalapan sama sambel. Bener banget. Mungkin kita bisa diskusikan ya sama Putri sama Jeffrey. Boleh. Mungkin nanti kita bisa meeting berempat ya buat mendiskusikan ini semua. Hubungan kita mau dibawa kemana. Bener banget. Jeffrey bisa sama Fania, Putri bisa sama Cema. Enggak dong, jangan ya. Loh, kan bisa sama-sama seagama juga loh Cema. Oh gitu. Jadi nggak ada yang berbeda agama pacarannya gitu loh. Tapi agak serem juga ya kalau misalnya harus kayak gitu ya. Kayaknya tuh terlalu ekstrim gitu kan tindakan kita ya. Janganlah, bercanda ya netizen ya, jangan sampai diambil hati nih. Tapi kita mendoakan mudah-mudahan Putri Delina dan Jeffrey juga baik-baik saja. Soalnya kalau misalnya kayak melihat mereka berdua tuh kayak seru aja gitu, mesra. Ya nih kita lihat tanggapan netizen menanggapi putusnya Jeffrey dan juga Putri. Komentar pertama datang dari Apratiwi 22. Lebih baik gitu sih daripada terus lanjutkan, beda keyakinan itu susah. Tapi pokoknya sebelumnya Jeffrey itu udah siap jadi mualaf ya gara-gara Putri gitu kan. Mungkin ya bisa jadi kalau ke arah serius Jeffrey mungkin akan bersedia untuk pindah. Cuman kita tidak tahu juga keputusannya Jeffrey bagaimana. Yang setahu saya dari netizen, kan banyak banget netizen yang suka kabarin ya. Katanya sih belum, masih dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Gitu. Seperti itu Cema. Oke, kita langsung lihat aja nih kira-kira komentar kedua apa nih dari netizen. Di sini sudah ada komentar dari Prisim the Comment. Tetap yang disalahin Natalie. Kalau memang sudah jodoh sampai di situ, kenapa harus menyalahkan orang lain? Sebenarnya ini bawa lagi ya, netizen tuh kenapa sih selalu mengungkit-ungkit yang sebenarnya tidak perlu diungkit gitu loh. Sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, karena pun Putri sendiri mau pacaran dengan siapapun itu juga keputusan Putri, nggak ada hubungannya sama Natalie. Ya masalah ini kita bedakan ya kan. Kita sekarang fokus ke masalah Putri dan Jeffrey ya kan.
fokus salah satu dulu, jangan dicampur adukan, biar nggak pusing ya kan, biar selesai satu persatu. Yaudah, nih kita lihat komentar terakhir dari netizen, apakah masih pro atau kontra nih tentang ini semua. Ya kan, komentar pertama datang dari komentar terakhir ya, dari Sherin Huang. Makanya Kaput Del, jangan bilang gak ada orang yang ngertiin kamu. Kamu kesepian, kasihan loh yang udah berusaha ada terus buat kamu. Tapi kamu bilang gitu jadinya orang kecewa plus sakit hati. Apakah ini salah satu faktor penyebab Jeffrey menghilang dari instastory-nya Putri Delina? Ya bisa jadi juga. Oh berarti Putri itu juga merasa kesepian kalau nggak ada Jeffrey-nya. Padahal sebenarnya banyak banget yang sayang sama Putri juga loh. Termasuk di samping saya sudah ada Cema yang sayang sama Putri ya. Nanti Cema main ke rumahnya Putri ya. Bisa jadi habis itu langsung diajak loh Cema. Iya bisa. Oke. Ya udah kita tinggalkan nih berita dari Putri dan Jeffrey tadi. Kita pindah ke informasi berikutnya nih. Ya, informasi dong artikelnya. Sudah datang dari Angel Elga yang berharap dapat ganti rugi dari kasus dugaan penipuan Angel Token. Wow, ini... Bentar, ini Angel Elga jualan token listrik? Bukan? Bukan token listrik dong, Bun. Jadi Cema, Angel Gulda ini itu jualan kripto. Oh gitu. Cryptocurrency yang sekarang, generasi sekarang ini kan banyak banget yang pengen financial freedom kan. Dengan cara cepatnya menggunakan cryptocurrency ini. Ya udah nih, biar lebih jelas dan biar nggak penasaran juga kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Aduh, semoga bisa terselesaikan dengan cepat ya masalahnya. Karena juga banyak banget loh sebenarnya yang rugi karena main cryptocurrency tapi tidak terlalu tahu cryptocurrency seperti apa. Kita kan juga harus melihat nih fundamental dari cryptocurrency seperti apa dan lain sebagainya. Karena ya banyak sekali kan sekarang yang menawarkan ingin kaya dalam sehari bisa ikut ini. Nah, itu berbahaya. Begitu. Ya mudah-mudahan nanti Angel Elga bisa mengambil pelajaran dari ini semua gitu loh. Dia bisa memilih dan memilah pekerjaan gitu. Jangan sampai hanya diiming-imingi sesuatu hal yang menguntungkan tapi tiba-tiba ternyata itu semua malah merugikan dirinya sendiri. Bener banget. Udah kerja sepenuh hati, nggak dibayar. Siapa yang rugi gitu. Itu dia. Ya dan kita lihat nih komentar netizen menanggapi ruginya Angel Elga gara-gara nggak dibayar. Ya gimana sih? Udah nih. Komentar pertama datang dari Kai Dabel 07. Hanya orang-orang bodoh yang mau beli kripto artis. Si artis akan makin bertambah kaya. Lah yang beli hanya jadi pemainnya. Kaya kagak, tambah miskin iya. Nggak ada manfaat katanya. Yaudah, berarti kita harus kerja keras dan kerja cerdas. Jangan sampai hanya mengandalkan iming-iming dari orang seperti ini ya kan. Karena makin kesini makin marak banget nih hal-hal seperti ini yang membuat orang-orang tuh kayak tertarik banget nih buat ikutan. Tapi ternyata itu malah menjerumuskan mereka ke sesuatu hal yang lebih tidak baik gitu. Ya. Oke, lanjut lagi kita baca komentar netizen yang kedua. Kira-kira ada apa sih? Oke, di sini sudah ada William ML 16. Emang investasi paling aman cuma emas doang, yang lain mah kaleng-kaleng. Sebenarnya apapun investasinya, kalau misalnya kita benar-benar memahami dan mengerti bagaimana melanjutkan investasi tersebut, harusnya bisa-bisa aja. Cuma kan banyak orang yang hanya ikut-ikutan, tetapi tidak mengerti nih kayak gimana sih cara mainnya atau gimana sih cara untuk bisa mengembangkan investasi tersebut. Tapi by the way, kalau Cema investasi juga nggak, Cem? Aku investasi diri aja. Investasi diri. Biar makin berkembang gitu kan, bener pemikirannya, banget. karirnya, dirinya ya kan. Kerja keras aja udah, gitu ya. Jangan mau instan ya kan. Bener banget. Kalau mau kaya ya lo kerja gitu kan saya. Jangan cuma leha-leha dapat duit. Gimana ceritanya? Kan bingung juga gitu loh. Yaudah kita lihat komentar terakhir seperti apa. Datang dari Nahana 938. Hahaha. Bisnis abal-abal mending beli token listrik yang jelas katanya. Benar, mendingan beli token listrik yang jelas ya kan. Bisa menerangkan ya kan, menerangkan keluarga, menerangkan rumah kita ya kan, daripada harus beli token kripto ternyata nggak balik modal. Sedih juga gitu loh. Iya, karena sayang juga loh duitnya kalau misalnya kita beli kripto tapi ujung-ujungnya malah rugiin diri kita sendiri. Bener. Yang ada kita bisa investasi. Bener sih, investasi ke diri sendiri adalah investasi yang terbaik untuk setiap orang ya kan. Karena nggak ada ruginya untuk diri kita dan mungkin kedepannya kita juga bisa berkembang dari segi mental maupun dari segi pribadi kita sendiri. Betul. Teknologi semakin maju, kita juga harus semakin pintar nih, milih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, dan nih kita tinggalkan informasi dari Angel Elga tadi, kita pindah ke informasi berikutnya. Ini agak belibet nih sekarang ya. Karena saking excitednya gara-gara kripto, nih kripto nggak ada habisnya ya. Kripto dan juga financial freedom ini. Benar. Yang sangat dihappeningkan sama netizen sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi ya.
Berita selanjutnya datang dari isu pansos ke Marshanda. Sheila Salsa bilang ngamuk, kampung gue itu di LA bukan Indonesia. Waduh. Serem banget ya. Makanya netizen di rumah makin penasaran nih, apalagi udah bawa-bawa nama LA dan Indonesia gitu loh ya. Daripada penasaran saja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Oke, netizen katanya nggak pansos sih. Tapi kenapa marah ya kalau dikatain pansos? Sebenarnya kan orang kalau misalnya nggak bener ya faktanya, harusnya nggak usah marah dong. Kayak ya udah biasa aja gitu loh. Tapi di sini si Sheila ini terkesannya marah. Berarti kan ada something di balik itu. Ngapain juga nge-tag Jokowi dan juga nge-tag presiden dari LA, kan yang ada malu dong warga negara Indonesia kan. Ada apa sih sebenarnya? Kalau Cema, pro atau kontra sih? Kalau aku sih di tengah aja ya, nggak mau pro nggak mau kontra ya kan, karena bingung juga soalnya kalau saya lihat story-nya juga kayak dia tuh marah ke netizen ya kan, dia menggiring opini netizen kalau misalkan ya kan berita pertama kali Marshanda hilang tuh dari dia, ya kan, terus tiba-tiba dia mengklarifikasi kalau misalnya dia nggak pansos, terus dari adiknya sendiri, dari adik Marshanda kalau misalnya bilang Marshanda nggak hilang, jadi kayak simpang siur beritanya gitu, nggak ada yang jelas nih di sini siapa yang jelas sebenarnya. Tapi katanya dari YouTube-nya si Sheila ini dia bilang dia tuh punya misi yang sama Marshanda, yaitu dia ingin seluruh rakyat Indonesia itu peka dengan yang namanya mental health. Karena dia sendiri sebenarnya pribadinya juga punya something mental health, yaitu child abuse dan juga bipolar. Wah, nih kalau misalnya ngomong-ngomong masalah mental health, apakah netizen berkomentar sesuai dengan apa yang dijelaskan sama Sheila ya kan? Mungkin netizen di sana juga aware sama mental health ini. Jadi kita lihat nih komentar pertama ya kan. Datang dari siapa nih? Dari Nina Fajeri. Saya nggak serius nggak sih dari cara sampein berita hilangnya juga agak gimana gitu. Masih sempat bikin story-story yang lain katanya. Iya sih, bener. Agak bingung juga soalnya nih. Pernah ngikutin nggak sih story-nya? Aduh, kebetulan tidak, Cen. Gimana coba kalau boleh tahu? Saya mengikuti nih kemarin ya, kayak karena penasaran banget. Kan dapat berita tiba-tiba Marshanda hilang gitu kan. Wah, terkejut dong gitu kan. Langsung, ini siapa nih yang ngasih tahu? Kan. Lihat story-nya, dia buat berita kalau sama Marshanda hilang. Terus tiba-tiba buat story endorsement. Iya. Oh iya. Agak bingung jadinya. Sebenarnya agak ya, tapi namanya juga manusia ya. Dia juga perlu untuk mengerjakan sesuatu di sosial medianya. Betul. Jadi mungkin dia lagi hektik masalah endorsannya juga kali, Cen. Oh, bertanggung jawab sama pekerjaannya. Iya, bertanggung jawab sama pekerjaannya. Oke, kita langsung lanjut aja melihat komentar selanjutnya dari netizen. Di sini sudah ada Ra_F08. Sebenarnya apa sih hubungannya sama LA? Kenapa over proud banget sama kampungnya LA? Mungkin karena dia merasa di Indonesia tuh apapun yang dia lakukan untuk kebaikannya Marshanda dianggapnya julid ya. Jadi makanya dia kayak membanggakan LA yang kayak freedom abis, bebas di sana dan juga kayak peka terhadap mental health tersebut. Tapi sebenarnya salah juga sih kalau terlalu over proud dengan LA padahal dia kelahiran Indonesia gitu loh. Tapi balik lagi ya, setiap orang kan juga punya pendapatnya masing-masing. Kalau misalnya memang seperti itu ya udah, tapi balik lagi ingat bahwa dia lahir di Indonesia. Bener banget. Ya udah kita lihat nih komentar terakhir dari netizen. Masih julid apakah tetap pro nih sama Sheila ini? Komentar terakhir datang dari DS Marisa. Gue rasa teman Marshanda yang sakit mental juga katanya. Nah kalau misalnya ngomongin masalah sakit mental ini, kan dia juga udah kasih tahu kalau misalnya dia juga emang ada penyakit mental ya kan, sama kayak Marshanda sebelumnya. Udah kita doakan nih Sheila, Marshanda, semoga mereka semua baik-baik saja di sana dan kita mendoakan dari Indonesia mudah-mudahan karirnya tetap lancar, disehatkan dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus benar-benar aware nih sama penyakit mental ini karena benar-benar lumayan berbahaya gitu loh. Dan ternyata berita dari Marshanda dan Sheila tadi menjadi penutup perjumpaan kita di segmen ini netizen. Tapi jangan khawatir, kita masih ada informasi lainnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Aduh, udah umur 40 tahun tapi belum nikah katanya. Tapi dilihat dari mukanya sekarang ini juga nggak ada bertambah tuanya ya. Oh, kayak masih cakep gitu kan. Ganteng gitu loh, Yaudah nih, kita lihat artikelnya di belakang. Wah, usia kepala 4 alasan Deddy Riyadi belum menikah, bikin shock katanya. Wow, tapi by the way kalau misalnya cewek sendiri mau rencana nikah di umur berapa sih, Jam? Kalau aku sih sampai sekarang ada target, maksimal umur 30. Oh, maksimal umur 30? Harus menikah. Tapi kan maksudnya
jodoh takdir Nggak ada yang di tangan tahu, Tuhan bener gitu loh. Kita balik lagi ya sama takdir seseorang. Dan kalau misalnya kita tahu sendiri, kamu sendiri Riyadi ini tuh bener-bener orangnya tuh perfeksionis. Dia pengen dapat orang yang terbaik. Jangan sampai dia menikah gara-gara terburu-buru gara-gara usia, terus tiba-tiba pernikahannya kandas di tengah Bener jalan. banget. Nah, Oke, kita langsung lihat aja nih Cema, kira-kira komentar netizen apa nih menanggapi diri Riyadi yang masih belum menikah di usianya yang sekarang. Kita langsung lihat di sini komentar pertama datang dari Susiani_Batu. Ketuaan kalau nggak nikah kasihan anak loh. Nanti kamu udah tua, anakmu masih bayi. Mikir itu juga kalau dapet cepet, mikir itu pun juga kalau dapet cepet nikahan, nunggu umur kepala 4 loh. Wah, ini dia nih, bener juga sih. Memang tapi kan balik lagi ya netizen, keputusan orang tuh berbeda-beda kalau misalnya mau nikah. Takutnya kalau misalnya nikah cepet tapi kandasnya juga cepet, sayang juga gitu. benar. Udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari siapa ya? Dari Iamdian26. Mungkin bagi dia lebih baik begini dulu daripada ntar cerai hanya gara-gara nggak ada kesiapan hati diri si ceweknya, kan? Benar. Jadi ini tuh dia pengen benar-benar mempersiapkan diri. Mungkin dia juga role modelnya orang-orang di luar negeri sana. Mereka kan juga mempersiapkan mental diri, mempersiapkan ekonomi juga gitu, biar ketika punya pasangan dan pasangannya juga nggak ikut susah gitu loh. Benar-benar kayak udah siap segalanya. Oke, Cema, kita langsung lanjut lagi ke komentar terakhir. Ada apa sih kira-kira? Desain komenin apa lagi nih? Ya, komentar terakhir datang langsung dari Kayu Manis Shop_top. Pernah ketemu di PIM 3 lagi jalan sama cewek berduaan doang. Siapa tuh bang? Wah, ya mudah-mudahan ya dengan adanya komentar seperti ini di diri Adi ternyata udah punya hubungan nggak di publik gitu bener loh. Banget, kayak mau diayun deh ya, diam-diam tiba-tiba langsung menikah. Kan? Ya mudah-mudahan semoga dicepatkan gitu ya, didekatkan jodohnya dan mudah-mudahan di diri Adi nggak sendiri lagi dan cepat-cepat menikah. Yaudah kita pindah ke next topik nih, dan informasi ini menjadi informasi terakhir pada segmen ini. Wah. Nah, kita lihat nih artikelnya di belakang ya. Nih, sempat dihujat banyak orang. Zinedine Zidane mungkin karena muka songong aku. Ya, sebenarnya sih mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi balik lagi kan, netizen ini kadang kan nilainya kan dari keseluruhan juga. Mungkin ada sesuatu yang bikin netizen jadi mikirnya kayak, ini orang songong banget, tapi kita juga nggak tahu. Mungkin pada kepo nih pasti, ya kan? Gimana tuh kalau menurut Cema? Ya udah, kita lihat aja nih langsung berita selengkapnya ya. Ini dia. Bener nggak sih apa gara-gara yang lain ya kan? Muka kayaknya semua orang punya muka tersendiri gitu kan? Ya benar. Ya mudah-mudahan emang ini bener adanya ya kan, bukan dari ya sana gitu ya. Kita lihat komentar netizen yang menanggapi ini. Mungkin netizen bisa menilai lebih jelas. Bener ya kan, banget. penilaiannya. Kita langsung lihat aja ya Mas. Nih komentar pertama datang dari Haini Sari. Muka songong, mukanya boros katanya. Bentar. Muka songong, mukanya boros. Jangan kayak gitu netizen, kayak bahaya banget ya komentarnya. Dan gak ada hubungannya juga loh antara mukanya songong dan mukanya boros loh. Oke, kita langsung lanjut aja di komentar kedua dari netizen, kira-kira apa? Di sini sudah ada bukan pemuda ormas. Muka lo nggak songong mas, muka lo cuman wak. Itu. Udah kayaknya kita nggak bisa berkomentar sih untuk masalah ini. Udah kita pindah nih ke komentar terakhir nih dari netizen seperti apa. Apakah masih julid apa gimana ya kan? Ini komentar terakhir datang dari Muhammad Iqbal Diva. Ya walaupun mukamu gitu, setidaknya attitude dibaikin. Bener, balik lagi. Ya Karena udah ya. ya. Pun juga pasti menilainya dari segi attitude kan. Jana. Betul banget. Ya udah kita doakan yang terbaik kan, mudah-mudahan Zidane ini juga bisa lebih peka sama sekitarnya dan dia bisa lebih membenahi diri lagi, jangan sampai dihujat netizen lagi ya. Karena kayak kemarin tuh beritanya heboh banget. Ya udah kita tinggalkan informasi tadi nih. Dan ternyata informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini nih netizen. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi di next episode dengan informasi-informasi lainnya. Bener banget, dan kita juga nggak lupa untuk selalu ngingetin kalian semua tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan, kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri, jangan lupa saksikan terus CNN Only on MNC Channel. Bye-bye.